Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kummania, episode kali ini kita akan membahas misteri perkutut Yoni yang menyimpan keris keramat Surya Panulu. Di mana kemunculan keris keramat ini merupakan penanda bangkitnya Nusantara. Episode kali ini masih terkait dengan episode ke-10 sebelumnya, yang telah membahas 12 keris legendaris dan 4 perkutut pusaka keraton, yang merupakan pusaka keramat tanah Jawa. Seperti kita ketahui, ternyata ada perkutut Yoni yang menyimpan benda pusaka di tubuhnya, dan pernah menjadi sejarah di masa lampau. Di dalam penelusuran, kami melakukan secara metafisik atau supranatural, dikarenakan kami harus menelusuri peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi beberapa ratus tahun lampau, dan kemudian kami pun harus melihat peristiwa yang terjadi di masa depan, yang hasil penelusuran tersebut kami bagikan ke sahabat Kummania. Sahabat Kummania, keris keramat Surya Panulu merupakan keris sakti yang tiada duanya, telah moksa berabad-abad lalu. Dari kekuatan energi Yoninya, hanya dapat dikalahkan oleh energi Yoni yang dimiliki keris Kiai Pleret, yang merupakan pusaka milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan hingga kini masih tersimpan dengan baik. Di dalam sejarahnya, keris ini menjadi pusaka keramat Kerajaan Majapahit dan menjadi saksi di dalam mempersatukan Nusantara. Keris ini pernah dipegang oleh pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya atau lebih dikenal Raja Brawijaya I, dan selanjutnya sempat dipegang oleh Mahapati Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara, dan terakhir keris ini dipegang oleh Raja Brawijaya III. Setelah keris ini moksa dari Majapahit, sirna pula kejayaan Kerajaan Majapahit hingga era kemundurannya. Setelah lama sirna, keris keramat Surya Panulu muncul kembali, dan dipegang oleh Danang Sutawijaya atau biasa disebut Panembahan Senopati. Keris ini diterimanya setelah melakukan tirakat, dan datanglah seekor perkutut putih membawa sebilah keris di paruhnya. Dengan keris keramat Surya Panulu ini, Panembahan Senopati berhasil mendirikan kerajaan Mataram Islam di Nusantara. Setelah dipegang Panembahan Senopati, keris ini menghilang kembali, bersamaan dengan meredupnya kejayaan Mataram Islam, dan akhirnya pecah menjadi 3 kerajaan kecil. Pertanyaannya, kapan keris keramat Surya Panulu ini muncul kembali dari moksanya, sebagai perlambang kebangkitan Nusantara? Apakah kemunculannya ada hubungan dengan Pilpres 2024, di mana rakyat Indonesia akan memilih pemimpin selanjutnya? Tentunya di dalam konten ini kita akan membahasnya secara singkat. Sebelum menonton, mohon bantuan subscribe, like, dan mohon bagikan video ini jika Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan selamat menonton video ini hingga selesai. Ada sebuah kerajaan yang terletak di tanah Pasundan, berdiri tahun 611 Masehi. Kerajaan ini berpusat di daerah Pandeglang dan dikenal dengan nama Salakanagara. Hanya sedikit catatan yang menjelaskan keberadaan kerajaan ini. Diperkirakan awal berdirinya kerajaan Salakanagara pada abad ke-6 di kota yang dikenal dengan logamnya. Kata Salakanagara berarti, negeri perak. Penguasa pertama di Salakanagara adalah Aki Tirem yang hidup di sekitar pesisir Teluk Lada Pandeglang, Banten. Besan dari Nyai Mutiah, penguasa perempuan berdarah Arab yang menguasai tanah pusaka Sukahurip, yang sekarang sudah dibangun untuk kota industri migas terbesar di dunia, Kota Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Saat itu kerajaan Salakanagara diperintah oleh Raja Dewa Warman VII atau yang terkenal dengan nama Prabu Bima Ditwijaya Satyaganapati. Suatu saat Raja Dewa Warman VII melakukan tafakur di sebuah goa di kawasan Banten, saat itu bersama satu orang abdi dalamnya. Melihat situasi kerajaan yang semakin hari penuh perpecahan, dia bermaksud mencari petunjuk kepada Sang Pencipta. Raja Dewa Warman VII berniat melakukan tafakur selama 10 hari. Pada hari ke-9, terjadi suatu peristiwa yang membuatnya takjub. Saat itu posisinya sedang duduk di atas sebuah batu yang cukup besar, hari sedang menjelang maghrib. Tiba-tiba terdengar suara dari arah barat. Seekor perkutut putih terbang masuk ke mulut gua, dan mengitari dirinya yang sedang bingung melihat kejadian itu. Perkutut putih tampak terbang ke sana kemari mengitari Raja Dewa Warman yang duduk bersila, sementara sang abdi dalam menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan.
Tak lama perkutut putih ini turun dan hinggap di depan Raja Dewa Warman VII. Dengan bingung, dia mendekati perkutut putih sembari mengamati benda yang ada di paruhnya. Tampak sebilah keris Luk 13 dengan dapur Nogosostro, dengan warna yang gelap menghitam. Perlahan didekati dan dipegang pelan perkutut itu, kemudian diambilnya sebilah keris dari paruh burung perkutut dan diamatin. Sebuah peristiwa yang aneh baginya, dan belum pernah dialami seumur hidup. Dibawa pulang perkutut putih, dan keris yang bersamanya. Sesampai di kerajaan, perkutut putih dimasukkan ke dalam sangkar yang terbuat dari bambu, dengan ornamen yang mengitari sangkar. Perkutut putih itu menjadi kelangenan Raja Dewa Warman VII. Perkutut putih mempunyai katuranggan Rajekwesi, Jambul Garuda dan Ombak Segoro. Perkutut ini mempunyai tuah membawa perlindungan dan keselamatan bagi rakyat kerajaan. Sementara sebilah keris yang didapatnya dibuatkan pegangan dan warangka. Semasa Raja Dewa Warman VII memerintah, keris keramat yang didapatnya menjadi pusaka kerajaan. Bersama keris keramat itu, dia memerintah kerajaan dengan arif dan bijaksana. Selama keris keramat bersamanya, ia disegani kawan dan lawan. Sampai suatu saat, ketika ia mengetahui kekuasaannya akan berakhir, dengan menggunakan kemampuan kanuragan yang dimiliki, diputuskan menyimpan kembali keris pusaka di tubuh perkutut putih dan melepaskannya. Sampai suatu saat nanti keris dan perkutut putih akan menemukan orang yang berhak untuk memegangnya. Keris inilah yang nantinya akan muncul kembali pada saat Raden Wijaya atau Raja Brawijaya I mendirikan kerajaan Majapahit, dan juga pada saat Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam untuk pertama kalinya. Keris inilah yang dikenal dengan nama Surya Panulu, yang dipegang oleh Mahapati Gajah Mada pada saat membaca Sumpah Palapa, berisi tekad mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1291 berdirilah Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1291 Masehi hingga 1309 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singasari. Kertanegara, pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya, gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jayakatwang dan istana Singasari pun berhasil diduduki. Raden Wijaya dengan dibantu Adipati Wirajaya dari Madura, serta tentara Tartar, akhirnya mampu membangun kekuatan untuk mengalahkan Jayakatwang. Singkat cerita, Raden Wijaya dapat merebut wilayah yang nantinya akan didirikan pusat pemerintahan Majapahit. Majapahit didirikan Raden Wijaya, yang juga dikenal dengan Raja Brawijaya I. Kerajaan ini awalnya sebagai niat Raja Brawijaya I untuk mendirikan kerajaan yang lebih besar dari sebelumnya. Melihat kemajuan Majapahit yang pesat, Raden Wijaya berkeinginan mencari petunjuk agar impiannya untuk lebih memperluas kerajaan bisa tercapai. Akhirnya Raden Wijaya memutuskan melakukan tirakat di sebuah goa di pesisir pantai, yang sekarang masuk wilayah Situbondo. Saat itu dia ditemani oleh 2 orang abdi dalamnya. Raden Wijaya merencanakan melakukan tirakat selama 11 hari. Pada hari ke-9, saat hari menjelang maghrib, datanglah seekor burung perkutut berwarna putih dari arah barat, yang tiba-tiba masuk ke mulut goa. Perkutut itu terbang sambil membawa sebilah keris di paruhnya. Perkutut terbang di atas Raden Wijaya dan mengelilinginya, yang saat itu sedang duduk bersila, di atas sisa pokok pohon yang sudah mati. Diamatin perkutut yang sendari tadi terbang di atas langit-langit goa. Raden Wijaya tampak heran, kenapa tiba-tiba ada perkutut masuk dan terbang mengelilinginya. Setelah terbang mengelilingi langit-langit goa sebanyak 6 kali, perkutut turun dan hinggap di depan Raden Wijaya. Jaraknya tidak jauh darinya, hanya sejauh 1,5 meter saja. Tampak perkutut tidak menghindar saat ditangkap, diambilnya sebilah keris dari paruh perkutut,
sebuah keris luk 13 dengan panjang 41 cm, dan terdapat seekor kepala naga dengan mulut menggigit sebuah batu merah, terbuat dari besi campuran baja. Diputuskan untuk mengakhiri tirakat, dan kembali ke kerajaan, dibawa sertanya burung perkutut, bersama sebilah keris yang didapatnya. Sesampai di kerajaan, burung perkutut dimasukkan ke dalam sebuah sangkar bambu yang berwarna hijau. Diamatinya, perkutut itu mempunyai katuranggan Rajek Wesi, Jambul Garuda dan Ombak Segoro. Perkutut putih memiliki yoni sebesar 7,0 dan memiliki tuah dapat melindungi rakyat kerajaan dari serangan musuh. Perkutut ini jarang berbunyi, hanya di waktu tertentu saja, jam 12 siang dan 17 sore. Semenjak memiliki perkutut putih, keadaan suasana kehidupan rakyat kerajaan Majapahit lebih tenang, jarang terjadi konflik lagi. Suatu ketika Raden Wijaya terlibat dalam peristiwa peperangan, di mana saat itu di dalam ekspedisi pelayarannya, armada kapal perang Majapahit menghadapi armada kapal perang kerajaan Campa. Armada kapal perang Majapahit kalah dalam jumlah. Di dalam pertempuran itu banyak prajurit Majapahit yang mati dan terluka. Perang di atas kapal berlangsung cukup lama, selama 10 jam pertempuran itu berkobar. Melihat kekalahan pasukannya, Raden Wijaya memerintahkan untuk menarik armadanya mundur dari pertempuran. Hanya tersisa 33 buah kapal, sementara yang lainnya telah karam, tenggelam tertembak pihak musuh. Mengetahui pasukannya kalah dalam jumlah, Raden Wijaya memutuskan mengeluarkan keris keramat Surya Panulu dari pinggangnya. Diangkatnya ke atas seraya berdoa kepada Sang Pencipta, memohon pertolongan. Tak lama diarahkan keris keramat itu ke armada kapal kerajaan Campa. Sebuah sinar putih terang keluar dari ujung keris dan terlontar ke armada kapal kerajaan Campa. Sinarnya tampak menyilaukan mata. Sinar putih itu mengarah cepat ke armada kerajaan Campa, yang saat itu berjumlah 42 kapal dan membakar habis semuanya. Semua orang yang menyaksikan tampak takjub, terperanjat menyaksikan peristiwa di luar nalar itu, sebuah peristiwa besar yang menolong pasukan Majapahit dari kekalahan. Perlahan satu persatu kapal musuh tenggelam ke lautan, tidak kurang 8.021 jiwa pasukan Campa ikut mati bersamanya. Pasukan Campa yang tersisa hanya tinggal 1.139 orang saja, sementara jumlah pasukan Majapahit, yang masih hidup sebanyak 4.432 orang. Kekalahan armada kapalnya membuat Raja Campa memerintahkan menarik mundur dari pertempuran, dan membuka perundingan dengan Raden Wijaya. Di dalam perundingan dinyatakan, bahwa kerajaan Campa takluk di bawah kerajaan Majapahit, dan mengakui kekuasaan Raden Wijaya di sana. Semenjak itu Campa takluk dengan Majapahit. Semenjak Majapahit berkuasa di sana, terjadi gejolak di kerajaan Campa. Timbul banyak pemberontakan dari rakyat Campa. Tidak kurang ada 8 pemberontakan besar yang terjadi. Sebuah pemberontakan terbesar, yang akhirnya dapat mengakhiri periode kekuasaan Majapahit di Campa, setelah 5 tahun berkuasa. Kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran yang besar. Situasi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Campa untuk merebut kekuasaan kembali, dan berakhirnya kekuasaan Majapahit. Setelah Raja Purwawisesa yang bergelar Raja Brawijaya III naik tahta, keris keramat kerajaan Majapahit sempat digunakan di dalam beberapa pertempuran. Salah satu peristiwa yang menarik adalah ketika kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Samudera Pasai. Saat itu kerajaan Samudera Pasai berhasil menyerang balik Majapahit, yang mengakibatkan banyak armada kapal Majapahit tenggelam beserta prajurit di dalamnya. Melihat pasukannya berhasil dipukul mundur pihak musuh, Raja Brawijaya III memerintahkan armada kapalnya untuk berbalik arah dan mundur sejauh 1,5 km dari lokasi pertempuran, tetapi hanya sedikit kapal yang bisa bertahan. Raja Brawijaya melihat dari kejauhan, dan mengeluarkan keris keramat Majapahit dari sarungnya, serta mengarahkan ke armada kapal Samudera Pasai yang mengejar pasukannya. Dari ujung keris keluarlah sinar terang berwarna putih, yang mengarah ke barisan armada Samudera Pasai, dan membakar 113 kapal beserta 11.012 pasukan yang ada di dalamnya. Akibatnya,
Banyak kapal yang terbakar hebat dan tenggelam beserta para awak dan prajurit di dalamnya. Peristiwa itu menandai berakhirnya pertempuran, serta kemenangan di pihak Majapahit, dan semenjak saat itu kerajaan Samudera Pasai, di bawah kekuasaan Majapahit. Di bawah kekuasaan Majapahit, Samudera Pasai mengalami banyak kemajuan, khususnya di bidang maritim, perdagangan, dan pertanian. Setelah Raja Brawijaya III melihat situasi terakhir kerajaan Majapahit banyak timbul konflik dan pemberontakan, banyak pejabat berpengaruh di kerajaan yang berkeinginan merebut keris Kramat Surya Panulu, akhirnya diputuskan untuk menyembunyikan keris tersebut. Dipanggilnya 3 orang kepercayaannya, seorang panglima dan 2 orang abdi dalam kerajaan, untuk melaksanakan tugas darinya, menyembunyikan keris Surya Panulu di tempat yang tidak diketahui siapapun. Disepakati, rencana itu dilaksanakan pada malam hari, tanggal 13 Maret tahun 1461 jam 19.20. Raja Brawijaya menyerahkan keris Kramat Surya Panulu kepada ketiga orang kepercayaannya, sambil berpesan, "Selamatkan keris ini, sembunyikan agar jangan ada yang pernah menemukannya." Setelah menerima perintah, tak lama ketiga orang itu berangkat. Mereka berjalan kaki ke arah barat tanpa menunggang kuda, untuk menghindari kecurigaan warga yang dilewati. Ketiganya berjalan sejauh 7,3 km jaraknya dari kerajaan. Suasana malam itu sangat sepi, tidak ada seorang pun yang melihat kepergian mereka. Dan tibalah mereka di suatu tempat, di suatu areal persawahan yang jauh dari pemukiman. Waktu saat itu menunjukkan jam 21.14 malam. Panglima memutuskan agar mereka menyembunyikan keris di lokasi itu. Ketiganya segera menggali lubang sedalam 72 cm, dengan diameter 25 cm. Tidak lama keris segera dikuburkan di lubang tersebut, dengan gagang keris menghadap ke atas. Untuk menandai lokasi keris dikubur, Panglima menanam sebuah pohon setinggi 1 meter di atasnya. Ketiganya segera kembali ke kerajaan dan melaporkan kepada Raja Brawijaya III, bahwa tugas telah mereka laksanakan. Raja Brawijaya III sempat berpesan, "Jangan pernah ada yang mengambilnya. Suatu saat ada orang yang berhak atas keris Surya Panulu, dan dia nantinya yang akan memimpin kerajaan ini." Keris Kramat Surya Panulu, setelah disembunyikan atas perintah Raja Brawijaya III, sempat muncul kembali pada waktu Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram Islam. Keris itu didapatnya saat bertafakur di sebuah gua daerah Purworejo. Tak lama datanglah seekor perkutut putih dari arah barat, dengan membawa sebilah keris Luk 13 berdapur Nogosostro di paruhnya. Perkutut putih ini mempunyai kesamaan ciri Katuranggan dengan perkutut yang muncul di saat Raja Dewa Warman VII dan Raden Wijaya mendapatkan keris Kramat Surya Panulu. Anehnya, pada ketiga peristiwa itu, burung perkutut yang muncul mempunyai 3 Katuranggan yang sama, yaitu Rajek Wesi, Jambul Garuda dan Ombak Segoro. Juga saat waktu berbunyinya juga sama, jam 12 siang dan 17 sore. Oleh Panembahan Senopati, perkutut putih dan sebilah keris yang didapat dibawanya pulang. Perkutut putih tersebut mempunyai tuah, melindungi pergerakan prajurit Senopati dari kejaran kolonial Belanda. Setiap pasukan Senopati ditenggarai berada, pasukan Belanda sering kehilangan jejak, seakan hilang ditelan bumi. Peristiwa ini sering membuat pasukan Belanda menjadi frustasi. Keris Kramat Surya Panulu, oleh Panembahan Senopati dibuatkan warangka dari kayu timoho. Dalam setiap aksinya, keris kramat ini dibawa serta, sampai Panembahan Senopati berhasil mendirikan kerajaan Mataram Islam. Selama menjadi raja pertama, keris Surya Panulu ini telah terlibat dalam perang besar, tepatnya di daerah Purworejo. Kala itu keris kramat ini telah mencabut nyawa sebanyak 46 orang musuhnya. Saat Panembahan Senopati turun dari kekuasaannya, keris kramat ini diputuskan untuk disembunyikan kembali di perkutut. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, keris Kramat Surya Panulu dimasukkan ke tubuh perkutut putih. Agar keris itu tidak jatuh ke tangan Belanda, oleh Panembahan Senopati diputuskan perkutut putih dilepaskan ke alam. Hingga akhir hayatnya, perkutut putih bersama keris Kramat Surya Panulu tidak pernah terdengar lagi.
Sahabatku mania, hasil dari pengamatan secara metafisik atau supranatural kami, ternyata keris ini akan muncul kembali pada tanggal 2 Februari tahun 2024 pada jam 12.30 WIB. Di mana alasan munculnya keris ini, terkait dengan suksesi kepemimpinan bangsa ini selanjutnya. Tidak lama lagi Indonesia akan melaksanakan perhelatan akbar, Pilpres 2024, yang mana di perhelatan ini nantinya akan maju beberapa kandidat yang akan bersaing. Tentunya setiap kandidat akan mempersiapkan diri masing-masing agar lebih siap menghadapi kompetisi tersebut. Salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan, hampir semua kandidat akan mencari ageman, yang dapat membantu mereka mencapai tujuan nantinya. Dari sekian banyak kandidat, nantinya ada 2 orang yang berupaya ingin mencari keberadaan keris keramat Majapahit ini. Karena ada keyakinan, siapa yang bisa memegang keris ini, dia yang akan dapat memimpin bangsa ini. Hal itu sesuai pesan Raja Brawijaya III. Tetapi takdir sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, keris ini akan diturunkan kepada kandidat dengan ciri-ciri yaitu berlatar belakang militer, punya sifat ikhlas, memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, dan keberadaannya sangat ditakuti oleh negara asing. Sudah seringkali, karirnya selalu dihambat oleh keinginan politik negara asing. Keris keramat Majapahit, Surya Panuluh, sudah ditakdirkan untuk menjadi pegangannya, untuk menghadapi kekuatan asing yang selalu berupaya merintanginya. Dari penerawangan kami, tokoh ini mendapatkan keris keramat Surya Panuluh, setelah melakukan tafakur di sebuah goa yang terletak di pesisir pantai selama 11 hari. Goa ini di masa lalu juga pernah dipakai oleh Danang Sutawijaya atau lebih dikenal dengan nama Panembahan Senopati, saat menerima keris keramat Surya Panuluh, yang digunakan saat perang melawan musuhnya. Tokoh ini bertafakur, sambil duduk di atas sebuah batu yang berada di sisi dalam gua, saat hari ke-11, atau terakhir, sekitar jam 12 siang, ada peristiwa menarik terjadi, terdengar suara yang memanggil namanya, membuat tokoh ini kaget, dan setengah gemetar ia mencari asal datangnya suara. Tampak seekor perkutut berwarna putih, yang terbang dari arah barat, sambil membawa sebilah keris di paruhnya. Perkutut masuk ke dalam gua, dan terbang memutari tokoh itu sebanyak 2 kali, dan tidak lama kemudian, turun di dekat tokoh ini, hanya berjarak 1,5 meter dari dia duduk. Perkutut putih itu mempunyai 3 katuranggan yaitu Rajek Wesi, Jambul Garuda dan Ombak Segoro. Selain itu mempunyai sisik kaki sejumlah 22, serta bulu ekor sebanyak 19 helai. Olehnya, perkutut ini dibawa pulang, diberi sangkar perkutut berwarna hijau dengan ornamen bunga berkelopak 5 yang melingkari mahkota sangkar. Perkutut putih mempunyai tuah kesaktian, mampu melindungi rakyat dari berbagai gangguan yang muncul. Perkutut bertuah ini mempunyai kebiasaan suka berbunyi di waktu tertentu saja, yaitu jam 12 siang dan pukul 17 sore. Sementara bila keris yang didapat, yang memiliki look 13, oleh tokoh ini dibuatkan warangka dari kayu timoho. Keris keramat inilah merupakan keris pusaka nomor 1 kerajaan Majapahit yang bernama Surya Panuluh, yang telah moksa berabad-abad tahun lalu, dan muncul untuk mendampingi tokoh ini. Tokoh ini memiliki karisma yang tinggi, berbicara dengan intonasi yang tegas. Dia selalu mengatakan apa adanya, setiap ucapannya selalu dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Sang Pencipta telah mentakdirkannya untuk menjadi Presiden RI ke-8, di mana ia terpilih setelah melalui pertarungan pilpres yang panas, dan berbagai halangan nantinya akan dia lewatin. Tidak hanya dari sesama kontestan, tetapi juga dari serangan pihak pendukung lawan. Tokoh ini nantinya akan mendapat serangan dari pihak asing, adanya serangan IT panitia pemilu, yang mengakibatkan kerugian di pihaknya. Hal itu dikarenakan, adanya keterlibatan asing di belakang pelaksanaan pemilu, yaitu dari Amerika Serikat, China dan Rusia. Semua ini terkait letak geopolitik Indonesia yang sangat strategis. Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan jika tokoh ini jadi presiden terkait masalah HAM, sementara pihak China sangat tergantung pada sumber daya batubara Indonesia, dan Rusia merasa khawatir Papua akan lepas. Sehingga ketiganya akan lebih mendukung kandidat lainnya.
Pemilu akan diikuti sebanyak 4 paslon, dan nantinya akan berlangsung selama 2 putaran. Hal ini dikarenakan selisih angka yang tipis sekali dari para kandidat. Ada peristiwa menarik dalam pelaksanaan pemilu nanti, yaitu timbul konflik yang tinggi antar pendukung di daerah Sumatera, Papua, dan Kalimantan yang berakibat jatuhnya korban jiwa. Jatuhnya korban jiwa dari para pendukung paslon serta panitia pelaksana pemilu, lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu 2019. Korban jiwa dari pendukung paslon, yang tertinggi terjadi di Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Papua timbul ketegangan, terkait adanya pengrusakan surat suara. Setelah melewati proses pemilu yang berat, akhirnya tokoh ini dinyatakan sebagai pemenang, dan ditetapkan sebagai Presiden ke-8. Demikianlah sahabatku mania, hasil pengamatan metafisik kami, baik di masa silam maupun masa depan. Keris Kramat Surya Panulu telah menjadi saksi sejarah atas pendirian Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram Islam, yang dibawa oleh seekor perkutut putih misterius. Dan keris ini akan muncul lagi pada tanggal 2 Februari tahun 2024, sebagai lambang kebangkitan Nusantara, khususnya kebangkitan melawan negara asing. Tokoh yang akan memegangnya telah ditentukan oleh Sang Pencipta, sebagai tokoh keempat penerima keris ini, setelah Raja Dewa Warman VII, Raden Wijaya dan Panembahan Senopati. Tokoh ini yang akan menghantarkan Indonesia untuk bangkit kembali dari cengkeraman asing atas kekayaan sumber daya alamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi bangsa ini dari segala cobaan. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian sahabatku mania. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episode mendatang. Salam Prawiro.